Peluang karir yang dijanjikan internet membuat banyak orang berlomba-lomba mencoba peruntungan mereka. Tapi aku selalu heran dengan konten kreator yang rela melakukan apapun demi mendapatkan cuan di internet. Semua dilakukan demi konten, bahkan aksi yang melanggar hukum sekalipun. Dan kali ini aku mau ngomongin tentang orang ini. Dia pemilik akun YouTube Jokal, dan saat ini dia dilaporkan ke pihak kepolisian. Dalam 2 bulan ini, sudah 2 kali dia dilaporkan ke pihak kepolisian. Yang pertama karena menyebarkan berita bohong, dan yang kedua adalah trespassing atau memasuki properti orang tanpa izin. Jadi gini, Jokal ini adalah konten kreator ekspedisi horor ke tempat-tempat angker, subscribernya cukup banyak. Tapi di salah satu konten ekspedisinya, dia masuk ke sebuah rumah kosong tanpa izin dari pemilik. Tentu saja pemiliknya tidak terima, dia merasa dirugikan karena aksi Jokal. Lalu dia melaporkan kejadian ini ke pihak polisi. Dan ternyata ada 5 konten kreator yang dia laporkan. Jadi rumah korban ini digilir 5 konten kreator untuk dijadiin konten horor. Lalu setelah kasusnya naik, akhirnya salah satu terlapor bersuara, Jokal membuat video klarifikasi. Atau lebih tepatnya, video mencari-cari alasan untuk pembenaran terhadap kesalahan yang dia lakukan. Halo, selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Joe dari channel Jokal. Sebelum aku lanjut, ini foto rumah yang dimasuki tanpa izin tersebut. Memang terkesan terbengkalai dan kosong, banyak juga rumput-rumput liar yang gak keurus. Tapi ini sebenarnya rumah yang sedang dijual. Kalian bisa lihat ada spanduk di depan rumahnya. Ini bukan rumah terbengkalai berpuluh-puluh tahun yang menjadi angker karena gak diurus penghuninya. Kalian juga bisa lihat cat rumahnya masih bagus kan? Nah, menurut keterangan pemilik rumah, Jokal dan konten kreator lainnya ini memasuki rumah dan bikin konten horor, gak pernah minta izin buat bikin konten. Tapi lucunya, Jokal justru minta izin ke tetangga sebelah rumah. Coba kalian dengar penjelasan Jokal tentang minta izin masuk rumah tapi lewat tetangganya. Gini. Jadi, ini termasuknya perizinan loh. Jadi gini, kalau misalnya kita punya rumah dan kita kasih kuncinya itu ke seseorang, secara tidak langsung kita memberikan kewenangan kepada orang tersebut untuk memiliki akses keluar masuk di rumah kita tersebut. Begitu. Jadi walaupun ini tidak dianggap, ini sudah bentuk dari perizinan. Inilah yang aku maksud di awal tadi, mencari-cari alasan untuk membenarkan kesalahan yang dilakukan. Memasuki rumah orang tapi minta izinnya ke tetangga sebelah? Alasan macam apa ini? Kan yang punya rumah bukan tetangga sebelahnya dong? Kalaupun itu tetangga dititipi kunci rumah, bukan berarti dia boleh masukin orang random ke rumah tersebut kan? Kalaupun Anda mendapatkan izin masuk dari tetangga, tetap saja itu izin yang gak valid lah. Rumah tersebut cuma dititipin ke tetangga, bukan dikasihin ke tetangga. Aku pun juga pernah nitip kunci rumah ke tetangga, tapi cuma untuk urusan ngidupin lampu pas malam atau ngasih makan hewan peliharaanku. Kuncinya itu ke seseorang, secara tidak langsung kita memberikan kewenangan kepada orang tersebut untuk memiliki akses keluar masuk di rumah kita tersebut. Sumpah, aku ketawa ngedengar logika Jokal. Kalau konsepnya seperti ini, buat para maling, silakan minta izin ke tetangganya dulu biar boleh masuk ke dalam rumah ya. Terus terang aja, buat aku, alasan Jokal ini cuma untuk melimpahkan kesalahan ke tetangga sebelah rumah kosong, yang mana dalam kasus ini, inisialnya Pak S. Oh ya, satu lagi tentang masalah perizinan ini. Gak usah pakai alasan susah minta izin ke pemilik asli rumah. Di foto ini jelas terlihat kontak untuk menghubungi pemilik rumah, kalaupun itu nomor agen perantara. Tetap saja Anda seharusnya punya akses untuk meminta izin ke pemilik asli rumah. Waktu aku lagi riset kasus ini, aku nemuin kalau ternyata pemilik asli rumah gak pernah nitipin kunci ke tetangganya. Kalau penyataan pemilik rumah ini benar, terus bacotan si Jokal tentang minta izin ini sebenarnya dia ngejelasin apa? Tentu saja untuk menghindari masalah supaya karir internet dia tetap aman. Bahkan kalau kalian nonton video fullnya, Jokal sama sekali tidak minta maaf atas kelakuan dia. Mari kita lanjut ke argumen Jokal berikutnya. Lanjut ke artikel berikutnya.
Laporan itu dilayangkan pada 27 Mei 2024. Gini, pertanyaan kedua atas artikel yang ada, itu AH ini siapa dan punya hak apa atas rumah tersebut? Hahaha, seriusan nih Jokal nanya kayak begini? Bahkan di artikel Tribun Jateng yang dia ambil ini udah ada jawabannya loh. Hah? Adalah pemilik resmi rumah yang dimasuki tanpa izin oleh Jokal. Jokal ini cuma pura-pura nggak tahu, terus bikin pertanyaan, yang padahal jawabannya bisa dia baca sendiri di artikel berita yang dia kutip. Bahkan kalau aja Jokal mau sedikit riset sebelum dia ngomong, ada juga artikel lain yang jelas ngasih tahu info tentang siapa si pelapor. Berdasarkan hasil surveiku, rumah tersebut itu kepemilikannya atas nama PT atau perseroan terbatas. Jadi, bukan atas nama perorangan. Dan statusnya itu sedang disita oleh bank. Jadi, kekuasaan atas rumah tersebut itu dimiliki oleh bank. Pihak bank juga waktu itu tidak mengkonfirmasi adanya masalah dengan kejadian ini. Ya jelaslah pihak bank nggak ada konfirmasi, karena Jokal sendiri sebenarnya nggak pernah minta izin kepada pihak bank. Hal ini dikonfirmasi sendiri oleh pemilik rumah yang menelpon langsung pihak bank yang bersangkutan. Lalu apa yang harus dikonfirmasi pihak bank, sedangkan mereka sendiri juga kecolongan? Inilah keresahanku dengan kebanyakan konten kreator akhir-akhir ini, bukannya minta maaf atas kesalahan, tapi justru cari-cari alasan untuk membenarkan kesalahan dia. Seringkali alasan yang digunakan pun gak masuk logika dan dibuat-buat. Tentu saja alasan gak logis tersebut sangat mudah dipatahkan, seperti yang aku liatin di video yang aku bikin ini. Aku sudah ketemu sama pemilik aslinya. Pemilik aslinya adalah yang punya sertifikatnya. Siapa yang punya sertifikatnya? Ya pihak bank tadi. Somehow, dia terus saja ngulang-ngulang kebohongan dia. Padahal pimpinan bank udah ngomong gak pernah ngasih izin dan gak pernah didatangi YouTuber manapun. Cara Jokal ngulang-ngulang kebohongannya bikin aku teringat sama ini. Yang intinya, kalau kalian terus ngucapin kebohongan berulang-ulang, perlahan, orang-orang akan percaya dengan kebohongan tersebut. Cara paling efektif untuk menyebarkan hoax dan propaganda. Ngomong-ngomong tentang hoax, di depan aku udah bilangkan kalau Jokal dan konten kreator lainnya itu dilaporin sebanyak 2 kali. Yang pertama itu karena penyebaran hoax. Ini berkaitan dengan narasi yang dibikin oleh para konten kreator. Narasi-narasi seperti rumah terbengkalai berpuluh-puluh tahun, rumah yang angker, bahkan rumah Sultan Arab. Semua ini bohong. Dan berkat narasi bohong ini, rumah yang sedang dijual itu sulit lakunya. Pemilik kehilangan 8 calon pembeli yang sebelumnya tertarik dengan rumah ini. Dan gak cuma kehilangan calon pembeli, pemilik rumah juga kehilangan harta benda karena rumahnya dijarah. Aku akan bahas penjarahan rumah ini lagi nanti, kita ke laporan keduanya dulu. Ini berkaitan dengan masuk tanpa izin dan pencurian. Ternyata, Jokal masuk tanpa izin ini 2 kali. Yang pertama untuk eksplorasi, dan yang kedua Jokal bahkan sempat nginep di rumah tersebut. Dan yang menarik, di video pertama Jokal nemu kalung emas. Tapi di video kedua waktu dia nginep 24 jam, kalung ini hilang. Mungkin ini salah satu alasan kenapa dia dilaporkan atas pencurian dan penjarahan, terlepas apakah Jokal yang ngambil atau enggak. Dia gak ada nyinggung soal ini di video klarifikasinya. Terakhir, pemilik rumah juga mengaku menemukan boneka jelangkung, ceceran darah ayam, dupa, bahkan mawar. Dan semua barang itu punya Jokal yang berusaha memanggil setan di rumah tersebut. Yang aku lingkari itu adalah darah ayam yang tercecer. Foto tangkapan layar aku ambil dari konten Jokal yang nginep tanpa izin selama 24 jam ini. Dan karena kasus ini masih baru, tentu nanti akan ada perkembangan terbaru, dan buat Jokal, gak usah ngelak lagi, semua bukti dan argumenmu sudah terbantahkan, lebih baik akui kesalahan dan bertanggung jawab kepada pemilik rumah. Gak usah cari-cari alasan pembenaran. Gitu aja videonya, makasih udah nonton, dadah.